Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan spesial pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita tiap hari dapat merenungkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Cara kita merenungkan, yaitu kita harus ingat akan firman Tuhan. Pada kesempatan ini, biarlah saudara juga mempersiapkan hati dan pikiran agar supaya kita benar-benar terhubung dengan Tuhan dan kita boleh merenungkan dan melakukan firman-Nya. Saya akan mengajak saudara yang berbahagia pada hari ini untuk membaca di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 saya akan baca mulai ayat pertama dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Nah, kalau saya baca ayat selanjutnya, mungkin pengertiannya sama saja ya, bicara mengenai orang fasik dan orang benar. Nah, di sini saya melihat bahwa ini adalah peringatan Daud terhadap orang-orang yang tinggal di satu tempat yang membuat dia tidak nyaman. Jadi ini merupakan pengalaman Daud. Ya, jadi dia bukan hanya memberikan peringatan kepada orang-orang percaya karena dikelilingi oleh orang-orang fasik, tetapi mungkin juga ini adalah pengalaman daripada Raja Daud supaya tahu menempatkan diri, tahu akan firman Tuhan tatkala menghadapi kesulitan yang ditimbulkan gara-gara orang fasik yang ada di sekeliling kita. Jadi dia punya pengalaman. Ya, dikatakan begini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Jadi saudara-saudara, memang kita seolah-olah jadi pusat kecurangan dari orang-orang ya, orang-orang percaya ya. Tetapi di sini Raja Daud dengan petunjuk Tuhan tentunya mengetahui bahwa keadaan orang fasik itu mereka berada di tempat-tempat yang menuju pada kebinasaan ya, seperti di dalam ayat 2 dikatakan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia. Jadi begitu orang-orang percaya ini mendapat tekanan, maka diperintahkan oleh Raja Daud, tentunya melalui pengalamannya, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan berlaku baik. Berlaku baik di satu negeri, di satu tempat. Dan memang Alkitab sudah katakan bahwa siapa yang menjadi pengikut Kristus, dia harus memikul salib. Siapa yang menjadi pengikut Kristus, dikatakan dalam kitab Yohanes, bahwa dunia akan membenci dia. Orang-orang akan membenci pengikut-pengikut Kristus ini. Dan kita sudah lihat di negeri kita
yang kita cintai di Indonesia ya, terus terang bahwa banyak orang-orang percaya mengalami tekanan, persekusi, ketidaknyamanan, ya sama seperti yang dialami oleh Raja Daud ini. Tetapi di dalam ayat keempat, bergembira karena Tuhan. Ya udah, bersukacita aja lah katanya. Bersukacita, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bukan Tuhan tidak bertindak, tapi di tengah-tengah kesulitan Tuhan memberikan penghiburan kepada kita orang percaya bahwa kita mendapatkan sesuatu yang merupakan doa kita dan dijawab oleh Tuhan dengan cara kita bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian di sini kita masuk lebih dalam, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi dalam kesulitan apapun, kalau saudara kita berada di tengah-tengah kaum-kaum yang menekan kita, kaum-kaum yang sengaja untuk membuat kita tidak nyaman, dan memang sementara terjadi di bumi Indonesia ini, kita disuruh untuk menyerahkan hidup kita. Udah, serahkan hidupnya kepada Tuhan aja, percaya aja kepadanya, gitu ya kan? Dan Tuhan tidak diam, Tuhan akan bertindak. Ya, Tuhan akan action, Tuhan akan melakukan kehendaknya, gitu kan? Sebab kalau kita misalnya melawan, kemudian kita bikin rusuh, ya maka akan terjadi hal yang lebih kacau lagi ya tentunya ya. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, jadi kebenaran selalu akan muncul. Dia tidak akan diam, dia tidak akan terkubur. Kebenaran selalu akan muncul. Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi berdiam diri ini bukan berarti kita pasif, ya. Artinya kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tunggu waktunya Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bersabar, kita menanti dengan tekun, kita ulet ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Kalau nantikanlah Dia berarti kan Dia akan muncul. Munculnya Tuhan seperti apa? Muncul dengan berkat, muncul dengan kemenangan, muncul dengan sukacita, ya, muncul dengan kegembiraan bagi kita. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, di sini kita sudah lihat karakter-karakter orang ya, yang ada di sekitar kita melakukan tipu daya lah, melakukan hal-hal yang kita anggap tidak berkenan, tetapi seolah-olah mereka berhasil. Tetapi Alkitab katakan, tidak usah marah. Berhentilah marah dan tinggallah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Waduh, kita disuruh sabar, tidak marah, dan lain sebagainya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Waduh, jadi ada waktunya ya. Waktu yang ditentukan oleh Allah untuk keadaan orang fasik ya. Mereka akan tentunya kalau tidak percaya kepada Tuhan akan lenyap ya. Tetapi ayat 11, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Jadi saudara-saudara yang kekasih, judul renungan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita akan menang di tengah-tengah ketidaknyamanan yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Ya, kita akan menang di tengah-tengah ketidaknyamanan yang dilakukan oleh orang fasik. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada yang mendengar renungan ini, baiklah kita menanti dengan sabar, kita tetap berdoa, kita tetap terhubung dengan Tuhan.
Dan kita akan melihat kemenangan dan jalan keluar yang sangat indah, sangat luar biasa, yang dikerjakan oleh Tuhan kita melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan yang sederhana. Kalaupun kami tinggal di tengah-tengah orang fasik Tuhan, dengan berbagai cara mereka tidak senang dengan kami. Tetapi kami percaya kepadamu, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau ada beserta dengan kami, membela kami. Engkau akan memunculkan terang kami seperti fajar. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji akan nama-Mu, biarlah kemuliaan-Mu tetap menyala bagi kami, sehingga juga orang-orang fasik ini melihat bahwa hidup kami ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kami, dan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Meteraikanlah renungan ini bagi kami yang mendengarnya, bagi orang percaya, karena kami tahu Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa kami dibenci oleh dunia, tetapi Tuhan menjadi pembela kami. Tapi Tuhan juga membuat kami menjadi terang dan garam dunia. Sekalipun dunia membenci, mereka memerlukan kami, karena kami adalah terang dunia dan garam dunia. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami dan memberkati renungan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai bertemu pada renungan yang berikut. Tuhan memberkati.